Mana yang bisa harus di-share, mana yang tidak, mana yang harus menjadi konsumsi publik semuanya, mana yang khusus pengurus. Nanti mungkin ke depan kita akan diskusikan ya Pak Kabin dan juga Pak Ketum. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Pak Kabin, Dr. Trisna yang sudah menyampaikan arahannya dan juga membuka acara ini secara resmi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja acara workshop kita. Kita akan sama-sama masuk ke materi inti. Alhamdulillah sudah hadir nih narasumber kita yang tadi disampaikan oleh Dr. Nisma. Narasumber kita ini luar biasa yang sudah sangat berpengalaman dan selalu on time, betul. Kalau ada acara beliau pasti sudah duluan hadir sesuai jamnya. Ya, Dr. Dina Daryana MKK, di mana nanti yang akan menjadi moderator ini juga kakak cantik kita yang rajin banget nih. Kakak kita yang rajin banget, Kakak Dr. Danita Amir MKes ya. Untuk itu waktu dan layar saya persilahkan kepada Kakak Danita untuk menjadi moderator di acara ini. Kepada Dr. Danita kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Tiara. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya teman-teman semua. Jadi kalau lihat pesertanya sih memang kita targetnya 31 itu dengan Pak Kabin dan Pak Ketum ya, Pak Ketua ya. Jadi kalau sekarang masih 20 ya kita anggap cukup lah ya 20 orang untuk mengikuti workshop ini sesuai tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Ibu Ketua persiapan ISKUA sebanyak 20 orang. Mudah-mudahan itu sudah mewakili standar yang 8 ini ada ya. Jadi seperti disampaikan juga tadi bahwa kita dalam rangka untuk bersama-sama mempersiapkan dokumen. Jadi ini mungkin salah satu yang pertama kali ya kita bersama-sama mendukung membuat dokumen bersama-sama, walaupun nanti untuk perbaikan dan finalisasinya oleh tim standar 3 ya Bu Dina ya. Ya. Baik, untuk tidak membuang waktu, sekarang sudah melebihi dari yang diperkirakan Bu Dina. Sudah 9:49, jadi mungkin kita bisa masuk ke materi teori secara sekilas sebetulnya untuk refreshing kembali buat teman-teman terkait dengan manajemen risiko di 9:49. Jadi mungkin kita kalau sesuai jadwal berarti kita antara 10:45 ya Bu Rina dengan maksimal pukul 11 ya. Karena kita harusnya jam 11 itu sampai 11:30 sudah bisa masuk ke BOR. Untuk itu, waktu dan layar saya persilahkan kepada Dr. Dina Daryana MKK untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Danita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, pagi nih ya, pagi aja ya, pagi. Pagi Bu. Untuk kita semua. Jadi Dr. Trisna, di sini ada Dr. Nisma, ya, kemudian Bu Tiara dan teman-teman semua. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu nih meskipun dalam Zoom. Ya. Terima kasih sebelumnya bahwa dipercaya untuk ikut di dalam tim ISKUA ini. Di dalam standar 3 ya, saya di sini bersama dengan Dr. Susan, Dr. Eno, sama Dr. Dr. Dini yang kebetulan pada hari ini sedang mendadak ada acara, tapi beliau kalau nanti sudah selesai akan bergabung juga. Jadi pada kesempatan ini kami mengharapkan teman-teman yang lain bisa membantu di dalam penyusunan dokumen yang harus disiapkan untuk kegiatan akreditasi ini.
dalam rangka identifikasi risiko ya. Mungkin saya izin share ya. Bentar. Mungkin sudah pada baca semua tadi ya, karena sudah di-share di grup. Jadi mohon maaf, jadi narasumber karena kebagian untuk bertanggung jawab di dalam standar 3 ya, ini Bu Danita ya. Jadi manajemen risiko, kebetulan yang sering kita dengar bersama kan hanya manajemen risiko yang terkait dengan pelayanan ya. Baik itu rumah sakit, baik itu puskesmas, yang selama ini sudah banyak kita ikuti workshop-workshop. Pada kesempatan ini mungkin kita akan sedikit membahas tentang risiko-risiko yang ada di suatu lembaga, Jadi tentunya agak berbeda ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Trisna. Kalau lihat gambar ini kira-kira apa pendapat dari teman-teman semua? Mau lebaran dok, itu mah mau pulang kampung. Mau lebaran ya? Ya pulang kampung. Iya, lalu apa kira-kira? Nah, jadi Yang kena pasti secara fisik kelebihan beban. Kelebihan beban. Kedua, manajemennya nggak ada gitu ya. Lalu apa kalau kelebihan beban? ganti mobil dok yang gede. Ganti mobil, betul. Pindah mobil. Itu berarti anunya ya, apa namanya? Driving. Tindak lanjutnya ya. Penanganannya ya, ganti mobil. Tapi apa kira-kira yang terbayang di sini dalam gambar ini? Kecelakaan dok. Pengungsi Palestina ini mah Bu. Bebannya keberatan Bu. Bisa terjadi apa tadi? Risiko kecelakaan dok. Nah itu ya. Nah itu. Jadi kalau begitu apa kira-kira yang disebut dengan kecelakaan ini? Safety driving dok. Maaf ya. Jadi ini supaya untuk ini aja. Ya. Jadi kalau dilihat seperti ini, beban ini kan merupakan suatu bahaya ya. Bahaya. Dan berisiko untuk bisa terjadi suatu kecelakaan. Tapi belum tentu ya terjadi ya kecelakaan ya. Kalau dia terjadi kecelakaan, apa yang terjadi akibatnya? Bisa terjadi barang-barangnya rusak semua, mungkin orangnya jadi luka ya dan sebagainya. Nah itu. Jadi di dalam manajemen risiko itu yang kita lihat itu, gitu. Itu maksudnya ya. Mengancam nyawa ya dok ya. Ya? Mengancam nyawa. Mengancam nyawa juga, iya. Jadi ini itu dampaknya ya. Tapi risikonya apa? Risiko di sini. Jadi itu yang nanti kita bedakan antara sebab, risiko dan dampak di situ. Oke, jadi itu. Apa bedanya hazard dan risk ya? Kadang-kadang ada juga itu istilah hazard dan risk. Ini cuman sekedar ini aja ya. Sekedar untuk mengingat kembali, teman-teman pasti sudah banyak ikut workshop ya. Kalau hazard itu kan dan risk ini kalau di dalam K3 itu sering itu ada ya. Jadi yang disebut hazard itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang potensial dapat menimbulkan suatu kejadian, baik itu kematian, kecelakaan, kehilangan produksi, kerusakan ya dan lain-lain. Kerusakan lingkungan itu juga bisa, itu hazard atau bahaya atau faktor risiko di situ atau sebab ya barangkali ya di situ. Ini yang disebut hazard. Kemudian kalau risk adalah kerugian yang mungkin terjadi pada suatu satuan waktu atau kegiatan. Jadi mungkin, karena mungkin berarti tidak pasti ya, tidak pasti terjadi. Jadi ada ketidakpastian, jadi bisa mungkin terjadi. Ya, itu yang disebut dengan risk di sini. Ada juga kalau menurut PMK 25 risiko tadi adalah kemungkinan
terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Ini menurut PMK 25 tahun 2019. Sedangkan menurut ISO 31000 ini risiko adalah dampak ketidakpastian mencapai tujuan. Ini menurut ISO 31000. Jadi itu. Nah, contoh-contoh risiko juga yang bisa terjadi di sini misalnya pada sistem informasi. Nah, ini makanya tadinya diharapkan bagian admin juga ikut gitu. Jadi bisa juga untuk membuat identifikasi risiko yang bisa dihadapi. Ya, di sini misalnya adanya kebocoran informasi, serangan cyber, ketergantungan pada pihak ketiga karena aplikasinya kita beli dari pihak ketiga, jadi kita tergantung kalau ada kerusakan dan sebagainya, ini juga risiko kegagalan sistem dan perangkat keras ya dan sebagainya. Ini yang contoh risiko yang bisa terjadi di kantoran. Jadi berbeda ya dengan kalau di puskesmas. Jadi sebenarnya manajemen risiko itu adalah proses mulai dari mengenal, mengevaluasi, ya, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, meminimalkan risiko dalam suatu organisasi secara menyeluruh. Jadi tidak hanya sekedar sudah sampai grading, sudah sampai menentukan prioritas, ya, kemudian harus juga dilakukan pengendaliannya. Bagaimana meminimalkan risiko. Risiko tadi kan ketidakpastian ya. Jadi belum tentu terjadi, tapi bagaimana supaya tidak terjadi. Kalau kemungkinannya besar, bagaimana meminimalkan itu. Itu yang harus kita lakukan di dalam manajemen risiko. Ini mungkin cepat-cepat aja ya, karena ini kan cuma refreshing. Nanti kita lebih ke arah diskusi kelompoknya ya. Nah, kemudian kategori resiko itu banyak ya sebenarnya. Tadi juga ada kebijakan, ada reputasi, ada strategis ya. Ada yang menyebutkan yang disebut strategis itu termasuk kebijakan, keuangan itu masuk di strategis. Tapi ada juga yang strategis terpisah, yang macam-macam. Jadi untuk kategori risiko ada kebijakan, reputasi, keuangan, kompetitif, legal ya dan seterusnya, termasuk K3 ya. K3. Jadi kalau tadi udah banyak dijelaskan oleh Dr. Trisna, alhamdulillah jadi tugas saya agak berkurang nih untuk menjelaskan ya. Mudah-mudahan lebih ini. Jadi selain di sini tentunya mungkin masih ada yang lain. Jadi nanti teman-teman dalam berdiskusi silahkan kalau ada kira-kira risiko lain yang mungkin bisa terjadi di dalam organisasi lembaga akreditasi ini ya di sini. Jadi tadi yang kebijakan, jadi penetapan kebijakan organisasi baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi. Tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Trisna ya. Jadi apa yang disebut eksternal, apa yang disebut internal ya dan sebagainya. Kemudian tadi reputasi, ya reputasi ini tentunya terkait dengan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga atau organisasi. Ya. Misalnya tidak menepati janji, bertindak tidak etis, layanannya tidak berkualitas. Nah ini tadi kalau hari ini ada uji petik ini ya, tadi Bu Tiara ya. Nah itu bagaimana nih? Itu nanti juga bisa berdampak terhadap reputasi lembaga kita nih, kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai ya. Keamanan data ini juga penting. Jadi ulasan buruk, makanya ada keamanan data ini juga termasuk data-data yang kita lihat ya. Ulasan buruk dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang bisa terkait dengan reputasi. Kemudian keuangan ya tadi juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Trisna. Ya, tentunya terkait dengan nilai tukar uang. Tadi kalau Bu Tiara sudah bayar ke ISKWA ya, sekarang pakai apa itu? Nilai tukarnya berapa nih? Kalau misalnya
bayarnya sekarang dengan bayarnya besok gitu bisa berbeda ya nilainya. Nah itu tuh juga tentunya nilai tukar ini juga akan berpengaruh. Suku bunga, kemudian likuiditas ya di sini. Risiko keuangan ini risiko yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan belanja organisasi. Nanti monggo Bu Janita, nanti kira-kira risikonya apa saja lagi nih ya, yang ada pada keuangan ini. Kemudian kompetitif. Nah ini tadi, ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Trisna. Ya. Siapa yang bisa terbang lebih tinggi? Ya, siapa yang baru bisa hanya jalan saja? Nah ini kita kompetitif nih. Ya. Berapa banyak puskesmas yang bisa kita survei atau klinik yang bisa kita survei? Kita bersaing dengan lembaga lain. Sini, ya. Jadi tentunya terkait dengan bagaimana pemasaran, bagaimana kualitas pelayanan kita, ya. Tentunya juga terkait dengan citra lembaga dan bagaimana menjalin kemitraan di sini. Ini risiko kompetitif. Kemudian risiko legal, ya tentunya kalau ada tuntutan hukum terhadap organisasi. Jadi beda dengan kepatuhan ya. Kalau legal ini terkait adanya tuntutan hukum. Tapi kalau kepatuhan ini bagaimana bisa mematuhi aturan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terkait. Misalnya, apakah kita melaksanakan survei sesuai dengan standar yang ada di dalam peraturan PMK misalnya, itu juga termasuk kepatuhan. Kemudian apakah kita kalau terkait dengan kode etik itu kepatuhan atau legal? Kepatuhan ya. Kalau kita tidak mematuhi kode etik itu tentunya kepatuhan. Nah di sini ini risiko kepatuhan. Kemudian operasional, risiko operasional yaitu kegagalan dalam melakukan proses operasional secara efektif dan efisien, baik itu di lembaga maupun di luar lembaga, ya, di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Misalnya di dalam lembaga apa nih yang internal, ya, kegagalan dalam proses operasional, kesalahan sumber daya manusia, ya, kegagalan sistem dari apa namanya aplikasi-aplikasi atau komputer misalnya, kejadian di luar lembaga itu juga masuk di dalam risiko operasional di sini. Kemudian selain itu kita juga punya risiko K3 ya. Ada nggak kira-kira ada ya? Kalau misalnya punya kantor itu ada risiko K3 di perkantoran, itu ada PMK-nya ya. Kemudian kalau misalnya apa namanya? Surveyor sedang survei, kemudian mengalami kecelakaan atau keterlambatan atau misalnya gelombang laut yang tinggi, itu semua termasuk risiko apa? Kira-kira terhambat karena waktunya terhambat karena gelombang laut yang tinggi, gitu. Itu juga bisa timbul kecelakaan. Nah itu risiko K3, itu bisa terjadi di situ. Jadi bagian dari operasi organisasi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan atau keselamatan karyawan atau pengunjung. Nah ini apa namanya bisa juga terdapat resiko, yaitu kita punya PMK tentang, saya lupa disampaikan di sini, PMK tentang K3 perkantoran. Kalau kita nanti punya kantor ya, jadi tidak, kalau perkantorannya mungkin mirip dengan di puskesmas ya, termasuk di mana di situ ada MFK-nya. Itu juga termasuk di situ. Kemudian faktor resikonya juga kita juga harus ada faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, risiko mekanis, risiko listrik, itu masuk di dalam risiko K3. Jadi ini. Itu saja barangkali tentang risiko, kemudian bagaimana proses manajemen risiko, tentunya teman-teman sudah pada paham semua ya. Karena sudah
biasa juga sudah melakukan survei, sudah sering ikut workshop ya. Jadi dalam proses manajemen risiko tentunya kita nanti harus menetapkan lingkup manajemen risikonya, ya. Kemudian melakukan kajian atau penilaian risiko atau risk assessment, ya. Di sini yang meliputi 3 tahap, yaitu mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Dari evaluasi risiko ini bisa ditetapkan bahwa risiko itu perlu dilakukan tindakan atau tidak. Ya. Kalau tidak, tentunya cukup dilakukan monitoring. Ya. Kemudian kalau harus dilakukan tindakan atau pengendalian, dilakukan pengendalian. Ini berdasarkan hasil evaluasi risiko. Kemudian di dalam setiap tahapan kegiatan ini harus dilakukan komunikasi dan konsultasi kepada stakeholder. Jadi di setiap tahapan, mulai dari menetapkan lingkup, melakukan kajian, sampai melakukan tindakan. Ini semua harus dilakukan komunikasi dan konsultasi kepada stakeholder. Dan di dalam setiap langkah ini juga dilakukan monitoring, audit, ya, tinjauan atau review, dan harus ada dukungan dari internal. Nah, ini juga yang sering kali di dalam kalau kita survei ke puskesmas itu nggak ada kegiatan-kegiatan bukti kegiatannya ini, ya, dilakukan komunikasi, konsultasi, dilakukan monitoring, ya. Mungkin nanti kita juga harus membuat ini semua gitu ya, tahapan dari manajemen risiko ini. Nah, ini yang pertama tadi menetapkan lingkup manajemen risiko atau konteksnya tadi ya, baik itu internal atau eksternal ya. Yaitu dengan cara apa? Bisa dengan melakukan review, ya, struktur dan bahkan organisasi, misalnya melakukan wawancara atau diskusi kelompok dengan pihak terkait, melakukan benchmarking, ya, melakukan self-assessment, atau menelaah dokumen-dokumen dari organisasi itu sendiri. Jadi ini yang menetapkan lingkupnya, kemudian melakukan risk assessment tadi, ya, mungkin sudah sama-sama tahu ya, jadi dilakukan identifikasi, dikendalikan, ditanggulangi sebelum munculnya dampak yang merugikan. Jadi tahapannya tadi 3, ada mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Mohon maaf agak cepat ya, karena sudah cuma refreshing doang nih. Nah, identifikasi risiko ini tentunya adalah pemeriksaan yang ada dalam organisasi yang dapat mengakibatkan cedera atau kerugian pada individu atau organisasi. Dan juga melihat apakah organisasi itu sudah mengambil tindakan pencegahan, melakukan mitigasi, mendeteksi error yang dapat menyebabkan cedera ya atau kerugian. Nah, itu juga kita lihat di dalam pada saat melakukan identifikasi. Nah, bagaimana cara melakukan identifikasi? Melihat ya, dengan audit, dengan melihat adanya komplain, adanya klaim, ya, adanya insiden, dengan melakukan brainstorming, ya, melakukan observasi, survei atau inspeksi, itu bisa dilakukan, dan macam-macam cara untuk bisa melakukan identifikasi risiko. Nah, kemudian setelah dilakukan identifikasi, tentunya harus dilakukan analisis, yaitu menentukan estimasi risiko, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian kita kenali hazard yang mungkin terjadi dan potensi kegawatannya, ya. Ini dalam analisis risiko. Kemudian caranya seperti apa, ya? Banyak cara, severity assessment, ya, risk register, HVA, RCA, FMEA, ada lagi HIRATS, ya, gitu. Kalau di K3 itu ada lagi ya, untuk analisis risiko. Kemudian ini adalah pendekatan dalam manajemen risiko, yaitu bisa reaktif. Jadi kalau ada kejadian
sudah ada kejadian dilakukan severity assessment ya untuk melihat derajat risikonya dan dianalisis menggunakan RCA lalu ditindaklanjuti. Kalau yang proaktif itu tidak ada kejadian, lakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi, dilakukan analisis, kemudian dilakukan upaya meminimalkan dan disusun register risiko gitu. Jadi ada yang bisa langsung ditindaklanjuti, ada yang nanti dimasukkan di dalam register risiko, kemudian dilakukan analisis penilaian lagi dan untuk menentukan mana yang prioritas ya. Tapi ada yang langsung ditindaklanjuti, ya, tadi yang reaktif. Kemudian ada suatu proses yang berpotensi banyak risiko, dilakukan desain ulang, yaitu dilakukan FMEA. Jadi di sini pendekatan dalam manajemen risiko. Nah, ini severity assessment tadi, yaitu tentunya kita melihat dua variabel, yaitu dampak risiko atau efek dan probabilitas. Nah, ini contoh-contohnya, ya, tabel kemungkinan probabilitas, ya. Jadi mungkin nanti masing-masing bagian bisa membuat nih, kira-kira seperti apa kemungkinannya, ya, levelnya, kemudian kriterianya di sini. Ya. Kemudian tabel dampaknya, ya, baru dibuat metrik gading risikonya. Jadi seperti ini mungkin sudah sering ini ya. Ini contoh kedua juga ya. Misalnya ini lebih banyak ke arah K3 atau keselamatan pasien ya. Ini di sini. Jadi ada dampak misalnya minimal, minor, moderat, mayor, ekstrim ya. Deskripsinya, kemudian dampaknya, kemudian probabilitasnya sama ya. Jadi di sini. Kemudian metrik gradingnya, baru setelah itu kita lihat mana yang perlu dilakukan tindakan atau tidak. Ya. Tadi berdasarkan langkah di dalam manajemen risiko tadi ya, di situ. Jadi ini juga tindakan sesuai tingkat risiko juga bisa dilakukan ya. Misalnya tadi untuk yang reaktif ya, misalnya menggunakan RCA. Di sini. Ini contoh. Kemudian setelah itu evaluasi risiko tadi ya, setelah analisis dilakukan evaluasi, yaitu proses membandingkan antara hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan apakah risiko dapat diterima atau ditoleransi. Ya. Jadi kalau sudah diterima ya sudah kita terima risikonya. Gitu. Tapi kalau tidak harus diapakan. Ya. Untuk menentukan prioritas risiko yang perlu penanganan. Jadi yang tidak bisa diterima ya harus kita tangani. Nah ini hasilnya adalah gambaran seberapa penting risiko yang ada, kemudian gambaran prioritas dari risiko, jadi mana yang perlu kita tangani lebih dulu, kemudian gambaran kerugian yang mungkin terjadi dan pertimbangan tahapan pengendaliannya. Ini contoh hasil evaluasi risiko ya. Jadi nilainya 1 sampai 3 kategorinya rendah. Kategori tingkat risikonya dia dapat diterima sehingga mungkin perlu pengendaliannya tidak segera. Jadi butuh waktu 1 tahun dan seterusnya. Jadi dia menjadi prioritas keempat. Kalau yang nilai risikonya 15 sampai 25 itu kategorinya tinggi, tentunya ini yang penting, berarti prioritas 1 dia membutuhkan pengendalian segera, maksimal dalam waktu 1 bulan. Ini misalnya. Ini kita tentukan sendiri ya, nanti berdasarkan masing-masing risiko tadi. Mungkin itu saja, kemudian pengendalian. Ya. Jadi bagaimana pengendalian risiko? Harus kita tetapkan. Bagaimana menetapkan pengendalian? Tentunya kita melihat juga apakah sudah ada pengendalian yang kita lakukan. Apakah efektif atau tidak. Untuk pengendalian yang kita rencanakan juga apakah efektif untuk mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Ya.
Kemudian merancang pengendalian ya, dalam rangka mengelola risiko bila pengendalian yang ada tidak efektif. Jadi yang sudah ada ini tidak efektif berarti kita harus